Kau, kau selalu untukku, meski diriku tak mampu. Meski kau bukan kekasihku, kau tulus untukku. Kini kau pergi saat ku sadari. Metal. Gue mau ngasih nih banyak yang nanya, bang, saya itu kena anxiety apa? Ringan, sedang, berat. Jadi gini, yang gue pelajarin, gue kayak pernah baca di mana gitu ya, sama gue ngelihat dari grup Facebook dari tahun 2015 sampai di grup yayasan gue sendiri ya, yang ikut-ikut basic. Kebanyakan ringan gitu ya. Jadi anxiety ada 3 guys, 4 sebetulnya, cuman gue sebutin 3. Jadi pertama anxiety ringan, yang kedua anxiety sedang, yang ketiga anxiety berat. Oke? Sebetulnya ada satu lagi namanya panic, anxiety to panic. Jadi ini lebih berat lagi gitu karena dia setiap hari panik. Cuman kita taunya 3 ya, ringan, sedang, berat. Oke, perbedaannya di mana, Mas? Perbedaannya di frekuensi kumatnya dalam seminggu berapa kali, terus intensitas kumatnya. Ya, intensitas kumat tinggi atau enggak nih si anxiety-nya, sama disruptifnya. Disruptif itu efek hancuran yang dia bawa. Oke, contoh ringan, anxiety ringan itu dia kemungkinan anxiety-nya kumatnya seminggu bisa 3 kali ya. Soalnya kalau seminggu sekali belum bisa dibilang anxiety disorder gitu ya. Jadi harus lebih dari 3 kali dalam seminggu atau 2 kali. Cuman disruptifnya ringan. Jadi dia istilahnya disruptif itu istilahnya nggak gitu ngancurin dia gitu ya. Contoh dia masih bisa keluar rumah, dia masih bisa naik mobil, masih bisa naik motor. Walaupun di motor kadang kumat, walaupun di mobil kadang kumat, tapi orangnya masih bekerja gitu. Itu gua di tahun 2008. Dan saat itu gue pakai psikiater. Sebetulnya harusnya enggak, tapi gue waktu itu nggak tahu ya, tahun 2008. Oke, yang kedua adalah anxiety sedang. Anxiety sedang ini tingkat disruptifnya mulai tinggi nih guys ya. Dia sudah sering kena panic attack, dan sekali datang panic attack-nya tinggi, cuman kebiasaan rendah gitu. Jadi sebenarnya kadang tinggi, kadang rendah, kadang tinggi, kadang rendah. Ini orang kadang bisa nyetir, bisa keluar rumah, tapi dia menghindari tempat-tempat umum, tempat-tempat yang ramai. Dia menghindari mall, dia menghindari pasar. Tapi masih bisa kerja, masih bisa keluar rumah, masih bisa, cuman ke tempat-tempat yang baru dia takut. Ya, itu disebut anxiety sedang. Menurut yang gue baca ya, menurut DA, Anxiety Disorder and Depression Amerika gitu ya. Ini nggak harus juga ke psikiater, tapi harus dengan terapi. Jadi ini pakai terapi yang ringan, yang sedang pakai terapi. Kadang bisa dibantu pakai obat, cuman nggak harus minum obat terus gitu ya. Jadi dia minum obat kalau kumat doang. Jadi yang ringan nggak perlu minum obat, terapi aja. Terapi itu banyak ya guys ya, ntar gue jelasin terapi apa. Terus yang sedang ini, dia pun terapinya juga bisa sembuh, tapi kalaupun dia minum obat ya, kalau bisa pas dia kumat aja gitu. Pas nggak kumat nggak usah. Nah yang berat ini jika anxiety lo kayak gue tahun 2011, jadi nggak bisa keluar rumah karena saking beratnya datangnya. Gue nggak bisa keluar rumah, gue menghindari sosial, nggak bisa kerja guys. Ini orang nggak bisa kerja, gue nggak bisa kerja dulu. Gue menghindari gue nggak bisa keluar rumah istilahnya gitu ya. Dan gue menghindari sosial, gue ke masjid aja nggak bisa. Gue nongkrong sama teman-teman komplek aja nggak bisa. Gue malah menghindari mereka. Jadi kalau mereka manggil gue sosok tidur gitu ya. Kalau diajak pergi, gue sosok bikin alasan. Jadi gue menghindari sosial, gue nggak bisa kerja, nggak bisa nyari uang, nggak bisa keluar rumah, total nggak bisa keluar rumah. Dan kalau diajak ngomong nggak nyambung gitu. Nah itu disebut anxiety berat. Ini harus dengan obat psikiater dan terapi. Ya, jadi saya ulangin ya. Ringan, terapi doang. Sedang, terapi plus obat psikiater, cuman yang kadang diminum kadang enggak gitu ya. Kalau kumat doang lah diminumnya gitu. Ini obat penenang ya, kalau SSRI mah itu nggak masalah, terserah psikiaternya. Nah yang berat ini dia mesti setiap hari minum obat penenang dan si SSRI plus terapi. Jadi tiga-tiganya butuh terapi. Terapi apa aja? Terapi itu udah banyak di psikologi untuk menyembuhkan, di psikolog ya,
untuk menyembuhkan anxiety itu ada terapinya CBT. Biasanya kamu dikasih CBT. Kayak CBT itu cognitive behavior therapy. Atau di mereka ngajarin how to cope with your anxiety. Jadi coping mekanisme itu kamu dibenerin. Ada terapi di gua kan metode 4P ya. Terapi di tempat lain 3P. Ada terapi agama bisa dilakukan, terapi pencaksilat bisa dilakukan dengan naikin energi di tubuh, diharapkan bisa menghilangkan anxiety. Gue setuju. Terapi nafas juga bisa. Terapi yoga bisa gitu. Jadi terapi itu ada banyak gitu. Nah, kesalahan dari kalian adalah orang yang ini kepo ya. Jadi masuk ke pola 4P. Kan pola 4P ada 4 ya guys yang gue buat ya. Satu, pola makan. Yang kedua, pola hidup sehat. Yang ketiga, pola pikir. Yang keempat, pola sifat. Kenapa ada pola sifat? Karena orang anxiety kepo. Dan kepo itu termasuk ke pola sifat anxiety yang harus dihilangkan kalau lo mau sembuh. Kalau lo mau sembuh, kalau lo nggak mau sembuh juga nggak apa-apa juga, bukan urusan gue juga. Gue cuma lesson doang. Peace. Peace gue begini, peace. Terus, jadi pola sifat kayak kepo dan denial itu nggak gampang percayaan atau ngeyel, itu ngebikin dia susah sembuh. Ngebikin si anxiety-nya susah sembuh. Contoh, sekarang kan ada banyak cara kesembuhannya. Contoh dari YouTube sendiri aja ada channel ini, cara dia sembuh ini, cara sembuh ini, itu banyak. Ada cara sembuh via psikolog, via kita nih para survivor yang udah sembuh ngasih trik sembuh. Ada cara hipnoterapi, ada cara agama, ada cara pernafasan, ada cara yoga, dan macam-macam. Masalahnya orang anxiety nggak pernah nyari jalan satu diterusin sampai tuntas. Itu masalahnya, karena dia kepo dan ngeyel dan ingin instan sembuh, which is nggak mungkin. Ini penyakit mental guys. Lu mau instan sembuh, mie instan aja lu mesti buka dulu, lu mesti rebus air dulu, nggak ada yang instan. Contoh gini, jadi gue selalu ngomong ke orang-orang itu, ngomong gini, banyak jalan menuju Bandung. Ya kalau dari Jakarta menuju Bandung itu banyak jalan. Lu bisa lewat Bogor, lu bisa lewat Depok, lu bisa lewat Puncak, lu bisa lewat tol. Jika lu memilih ke Bandung hanya setengah doang, lo gak akan sampai Bandung, ngerti gak? Oke? Jika lo mau ke Bandung, oke bang, saya mau pilih jalan tol. Ya udah, naik jalan tol, terusin sampai habis. Ikutin semua trik-triknya. Kalau lo gak sembuh, lo ngomong sama si coachnya, sama si mentornya. Atau kalau ke psikolog, ngomong ke psikolog, kok saya gak sembuh? Kok saya udah terapi 3 bulan, kok gak ada perbaikan? Lo ngomong sama itunya. Beres. Masalah di kita adalah, kita gak ngikutin jalannya sampai lurus, baru setengah, balik lagi. Jadi baru setengah, nggak sembuh nih gue coba cara ini deh, coba cara lain setengah, nggak sembuh juga, balik lagi, cara lain nggak sembuh gitu. Itu sama kayak orang dari Jakarta ke Bandung, gue mau lewat jalan tol tengah-tengah jalan tol, coba lewat puncak lo keluar lagi puncak, lo begitu puncak, kayaknya lewat Bogor, kayaknya lewat Sukabumi, kapan sampainya? Dan lu sendiri yang puyeng, karena di jalan terlalu lama. Gitu ya. Jadi menurut gue lo pilih salah satu jalan, salah satu mentor. Misalnya gue, lo ikutin pola 4P gue, semuanya jangan dicampur-campur. Kebanyakan dicampur-campur nih. Jadi bingung. Ya contoh di pola makan gue adalah makan apa saja boleh, kalau kumat dicatat. Tapi banyak orang yang mencampur dengan, bang gue udah ngikutin pola 4P lu bang, bahkan gue makan rebusan doang. Selama hati gue, siapa yang ngajarin lo makan rebusan doang? Tapi saya tiap hari kelingan, ya iya wajar, lu kelingan orang lo makan rebusan doang. Wah kacau juga nih orang dalam hati. Soalnya gue gak pernah nyuruh orang ngajarin rebusan. Gue gak pernah nyuruh orang, ngelarang orang makan gorengan. Ada juga yang ngomong sama gue, bang gue udah jaga makan bang, belum sembuh juga. Apa makanan yang lo jaga? Saya gak makan gorengan man, saya makan rebusan sama bakaran doang. Dalam hati gue, bakaran gak bikin lo kumat, rebusan bikin lo gak ada energi, jadi lo tiap hari lemes, kelingan, kumat, gitu ya terus. Itu kalau menurut gue. Tapi mungkin, ya makanya gue bilang tadi, gue selalu ngomong sama orang itu, gue bilang, lu tanya sama guru lo yang ngajarin siapa, lu tanya sama dia, itu gimana cara, jangan nanya sama gue bilang. Soalnya cara gue begini, cara dia begini, ya udah gitu. Gue gak mau nyalain cara orang, cuman kalau ngikutin cara gue, semuanya diikutin. Jangan setengah di sini, gitu ya. Ada juga yang dia memilih jalan kesembuhan gue, metode 4P gue, cara makan gue, cuman dibarengin sama cara kesembuhan yang pakai obat herbal. Itu kocak juga, itu kocak banget. Kocak. Jadi dia bilang tiap hari, bang saya tiap hari kumat, saya sudah jaga pola makan 4P, saya makan 4 jam sekali. Gue bilang bagus. Saya sudah jaga pola makan saya bilang bagus. Dan saya sudah makan
jahe sama temulawak setiap hari. Dalam hati gue, siapa yang suruh makan gitu? Gue gak pernah nyuruh makan gitu. Iya, saya dengar dari sebelah gitu. Lah, dalam hati gue. Terus lo kumat berapa setiap kapan? Setiap hari bang saya kumat. Oke, makannya apa? Makannya setiap hari saya ganti-ganti. Menunya apa? Dia sebutin menunya dan menurut gue menunya aman. Oke, berarti yang lo makan setiap hari apa? Nggak ada bang. Nggak, yang setiap hari lo pasti makan apa? Ya itu bang, jahe sama temulawak. Coba berhentiin itu. Begitu dia berhentiin itu, anxiety sembuh. Sumpah demi Tuhan itu ada. Jadi ternyata dia nggak, begitu dia kena jahe dia kumat. Begitu dia kena jahe dia kumat. Cuman dia dengar dari guru yang lain, dia bilang sembuhnya pakai jahe dan temulawak. Dia ke gua, terus gue bilang gitu, di metode 4P gua nggak ada masalah suruh makan herbalan, nggak ada. Gua nggak main gitu-gituan. Gua nggak main begonuan lah. Karena gua nggak tahu dan gua nggak bisa mempertanggungjawabkan hal itu. Bahkan ke dokter pun gua nggak bisa mempertanggungjawabkan hal itu. Ya karena jahe, perasaan jahe setiap orang beda-beda kan ya. Dan kadang jahenya diapain dulu jadi beda. Kalau orang nanya itu kandungannya ke apa, gue nggak bisa tanggung jawab. Jadi gue nggak pernah nyaranin itu, tapi si ibu itu pakai itu terus. Nah jadi alhasil begitu gue disuruh dia berhenti mengkonsumsi itu, akhirnya lambungnya enakan. Begitu lambungnya enakan, anxiety-nya hilang. Ya udah, ternyata gara-gara itu. Kenapa? Karena gue juga dulu gue nyoba kayak gitu. Gue juga dulu nyoba jahe, gue nyoba temulawak, tapi di gua kumat. Tapi balik lagi, perut orang, tiap orang beda-beda. Mungkin lu gak kumat, gua kumat. Tapi gue bisa minum kopi bro, lu gak bisa kan? Gitu ya. Jadi, ya karena perut orang beda. Di gua kopi gak apa-apa. Mungkin di lu kopi kumat, tapi di gua gak masalah. Jadi, kenapa di YouTube gua gak ada list makanan apa yang gak boleh lo makan, itu gak ada. Gua lebih ke kesadaran. Ya, kesadaran cara sembuhnya. Lo sadar lo habis makan apa? Itu, lo jangan makan lagi. Jadi kalau di orang-orang yang ikutin metode 4P, lu silakan lo tanya dia, lo kumat lagi bro? Kalau dia bilang iya kumat, kenapa? Dia pasti tahu jawabannya. Dia pasti tahu kalau dia ikutin 4P. Dia pasti tahu, entah dia bilang habis makan ini, atau dia bilang gua habis mikirin ini, atau dia bilang gua kemarin kurang tidur, atau kebanyakan main handphone gua makanya kelingan. Dia sudah tahu kenapa dia kumat. Dan itu yang bikin sembuh. Dan kenapa kalian cemas terus? Karena kalian nggak tahu kenapa kalian kumat. Ya nggak? Tiba-tiba tiap hari kembung, sesak napas. Terus, nih gue kenapa nih? Wah, penyakit kronis nih. IGD gitu kan. Nah kalau di pola 4P nggak. Karena kita sudah sadar, makanan apa yang bikin kumat, pola hidup jelek apa yang bikin kumat, pola pikir kayak gimana, sifat apa yang masih bikin lo susah sembuh. Mereka sudah tahu. Cuman satu yang kenapa orang yang sudah ikutin 4P, mereka sudah tahu ilmunya, sudah ngejalanin, cuman kadang kumat, kadang nggak. Kenapa begitu? Karena malas. Ya, malas. Saya pun juga begitu. Kadang gue tahu nih, gue minum kopi kebanyakan kumat. Tepat-tepat minum kopi kebanyakan kumat. Gitu guys.